Assalamualaikum. Bismillah. Kali ini kita membahas tentang cara testing awal ya, yang gunanya untuk validasi produk, targeting serta penawaran. Nah, ini adalah hal penting untuk meminimalisir potensi kerugian. Jadi ini tahapan iklan. Sebenarnya sudah mulai nanti masuk teknis iklannya akan sama, cuman nanti saya ingin memberikan sedikit pengetahuan, knowledge bahwa kita akan melakukan testing untuk mengetahui produk yang sudah kita riset apakah benar-benar valid ya, apakah benar-benar bisa diterima oleh market ya. Terkadang untuk make sure aja sih sebenarnya, kita bisa lihat dari postingan Facebooknya ya, tapi kadang gini, soalnya kita dapat produk yang bagus, trennya masih 2 bulan ke belakang masih bagus di Tokopedia, kemudian di marketplace masih bagus, grafik penjualan stabil misalnya, kemudian setiap hari yang beli ada terus, yang ngasih review cukup banyak, tapi di Facebook kita nggak menemukan cukup data atau agak sulit mendapatkan cukup data untuk melakukan riset produk atau targeting. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus melakukan testing. Kadang kita sampai pada tahap cukup yakin bahwa produk ini laris karena di marketplace penjualannya terbukti banyak, tapi di sosial media kita agak kesulitan karena nanti ada yang namanya kemungkinan produk itu diiklankan secara dark post ya, apalagi sekarang banyak sekali hal-hal yang menjadi menjadi kendala gitu ya, bagi menjadi masalah di dunia bisnis online, seperti misalnya ada kasus pencurian pelanggan, dalam tanda petik ya. Pencurian pelanggan itu maksudnya gini, oleh orang-orang yang ya teman-teman menyebutnya nggak ada adabnya ya, atau kurang ajar lah ya, yaitu ketika kita beriklan lalu banyak yang komen minat, nah ada orang-orang yang spying atau memang membuat akun khusus untuk, nanti saya jelaskan di materi tambahan, membuat akun khusus untuk mengintip iklan-iklan kompetitor yang menggunakan dark post. Dark post itu apa, nanti ada detailnya di materi lain. Cuma pada intinya dark post itu kita nggak bisa scrolling postingannya kita cari di fanpage nggak ketemu ya. Jadi cara mengakalinya adalah ada tekniknya sendiri, sehingga iklan-iklan mereka bisa tayang, kita bisa tahu ke kita ketika iklan itu live tayang dan banyak respon. Mereka biasa melakukan pencurian dengan cara di inbox satu-satu yang komen ya, lalu di inbox dari belakang ditawari produk serupa dan mereka menawarkan biasanya dengan harga yang lebih murah. Enggak sedikit juga kasus mereka menipu. Nah ini ada masalah kayak gitu ya, jadi sehingga terkadang banyak sekarang advertiser, pebisnis online, dropshipper yang menggunakan dark post ketika kita beriklan. Itu ketika kami berikan, kami tidak menampilkan yang kami iklankan di fanpage ya. Di fanpage cuma secukupnya saja, tapi ya postingan yang ramai itu hanya kami yang bisa melihatnya ya, seperti itu, nggak ada di timeline fanpage. Nah sehingga kita susah untuk sedikit lebih sulit untuk melakukan validasi permintaan dengan search post yang tadi ya, karena biasanya kalau search post di Facebook itu yang trending post yang banyak interaksi dia biasanya muncul lebih dahulu ya, nggak sampai jauh ke bawah. Nah makanya kita perlu melakukan testing untuk memvalidasi secara real time ya saat ini juga. Nah ini juga digunakan untuk meminimalisir potensi kerugian ya, atau ada kasus seperti tadi misalnya produk yang terakhir di komen orang itu bulan Agustus ya, atau sebelum itu kan masih dekat, mungkin feeling kita mengatakan masih dekat orang yang respon, masih ada seenggaknya sampai bulan Agustus masih ada yang respon, tapi ternyata itu sudah di penghujung tren produk tersebut misalnya ya, dimana produknya sudah jenuh, sudah saturate ya, dan lain sebagainya, kita iklankan. Nah bisa jadi itu hasilnya kurang baik, makanya kita harus melakukan testing. Nah jadi satu-satunya cara untuk yang pasti dari pertanyaan apakah produk ini akan bagus ya,
Jadi riset adalah approach atau pendekatan kita untuk melakukan suatu tindakan ya. Jadi kita melakukan hal yang ada datanya juga. Pendekatan kita adalah dengan untuk mendapat produk yang valid adalah dengan riset ya di marketplace, kemudian di sosial media. Nah, tapi untuk menjawab dengan pasti apakah produk ini bagus, apakah produk ini laris dan seterusnya, maka satu-satunya cara yang valid adalah testing alias diiklankan. Inilah kenapa orang sering mengatakan ini bagus nggak sih, ya jawabannya tes aja, tes aja. Jawabannya kadang-kadang bikin kita sebel gitu ya, bagian dari pemula misalnya bertanya karena bingung. Tapi banyak juga pemula yang atau orang-orang yang malas kadang nanya karena mereka malas untuk riset, malas untuk mencari tahu ya, malas untuk melakukan testing, sehingga yang maunya gampang aja. Nah, ini mental-mental yang harus dihilangkan ya. Sekali dua kali boleh kita tanya ke teman-teman yang menurut kita kredibel, tapi ada baiknya juga kita melakukan testing secara sendiri ya. Jadi kita bisa lebih dapat datanya dan lebih dapat feel pengalaman dalam testing produk. Kemudian kita nggak perlu budget yang besar ya, small budget to test, jadi nggak perlu budget yang besar untuk melakukan testing. Nah, testing ini juga memang langkah yang pertama adalah validasi produk ya. Kenapa ke validasi produk? Karena nanti saya kayaknya menjelaskan di slide berikutnya ya, ini ya, di slide akhir ya, bahwa produk yang bagus itu bisa menyelamatkan teknik beriklan yang asal-asalan. Dalam tanda petik asal-asalan artinya biasa saja, tapi kalau teknik targeting kita belajar dari berbagai guru, berbagai literatur, berbagai referensi, kalau produknya nggak valid, produknya sudah jenuh, sudah jelek, sudah bau ya, ya udah nggak bakal bisa ngangkat gitu. Jadi produk adalah kunci ya, kunci inti adalah produk, kemudian visual yang menarik, nanti ada copywriting yaitu juga masuk inti. Cuma yang pertama kali, yang paling pertama adalah validasi produknya dulu. Oke, kita akan melakukan kita akan menyiapkan budget sedikit untuk testing untuk melihat respon pasar. Nah, cirinya gimana produk yang valid? Ciri produk yang valid adalah mendapatkan respon atau feedback positif ya, tanda orang-orang itu minat beli. Ini contoh screenshot dari postingan Facebook fanpage saya. Kemudian ada komentar yang menunjukkan adanya intention, adanya keinginan untuk membeli. Misalnya orang Indonesia suka sekali yang basa-basi ya, chit-chat. Padahal di deskripsi udah kita tulis harganya dan lain sebagainya, tapi Anda harus berteman dengan itu ya, bersahabat dengan hal itu, bahwa orang Indonesia sangat senang sekali komentar terhadap hal-hal yang bahkan sudah kita tulis. Kadang kita capek nambah kerjaan CS kita cuma menjawab pertanyaan berulang. Oke. Pertama tanya harga, seperti tanya harga, tanya ongkir, tanya size atau bahan, tanya ini BPOM nggak, aman nggak, halal nggak, dan seterusnya. Tanya nomor WA dan seterusnya. Kadang-kadang orang Indonesia butuh respon. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak kita ke toko sebenarnya udah ada sih harganya di sana, labelnya, price labelnya kan. Tapi kita tanya kadang di toko misalnya ada barang gitu, terus ada ada labelnya, kemudian misalnya harganya 1 juta, lalu kita tanya lagi ke penjualnya, ini pasnya berapa gitu kan. Ini misalnya nawar juga sih, mungkin juga dia pengen make sure juga harganya berapa. Jadi kalau responnya ramah, responnya feedbacknya bagus dari penjual, mereka trust gitu ya. Oke, jadi yang harus Anda lakukan adalah ramah-ramah dengan membeli nantinya ketika mereka melakukan komentar. Nah, ini contoh produk yang valid ketika kita testing. Ini kebetulan sih sudah melewati fase testing ya, screenshot ini. Jadi saya sudah testing, budget 20.000, 30.000 sehari ya, budget kecil aja. Testing ternyata responnya bagus, bahkan produk ini ada sales di hari pertama langsung ya. Tapi bisa jadi hasil yang Anda dapatkan berbeda. Yang penting adalah ketika kita belajar, jika Anda adalah pemula di Facebook Ads, sama seperti proses belajar itu sebenarnya sama ya. Yang terpenting adalah Anda melangkah dulu, mengambil langkah-langkah kecil ya sebelum berlari. Sama kayak kita dulu belajar naik sepeda, atau ya kalau ada orang nanya gimana cara mulai belajar naik sepeda, ya udah naik sepeda aja gitu kan. Nah, cuma mungkin step-step kecilnya, mungkin dulu waktu kecil kita naik sepeda yang roda 3, naik sepeda yang ada roda belakangnya, habis itu roda belakang maksudnya yang ada roda samping itu ya, supaya nggak jatuh. Lalu dikurangin satu bannya yang sebelah kanan, kan ada 2 sisi tuh bannya, kanan kiri, ban tambahan di belakang kan biasanya. Lalu udah dicopot yang kiri, jadi bisa cuma 2 roda, mulai stabil ya, mulai agak kagok-kagok awalnya tapi terus mulai stabil.
jatuh bangun lagi. Nah seperti itu proses pembelajaran Facebook Ads juga sama. Terkadang ada orang yang harus mengalami rugi-rugi dulu, yang penting adalah bisa mengevaluasi dan mengambil langkah selanjutnya apa. Oke, dan perlu diperhatikan juga tahap testing adalah tahap belum mencari profit. Jadi kita goalnya adalah mendapatkan respon. Apakah responnya itu bagus atau responnya negatif seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada responnya baik, maka kita bisa jalankan terus dengan konten yang sama. Atau misalnya sudah mulai ada komen-komen tapi belum ada closing. Nah, ini nanti ada tahap apa ya istilahnya, ada tahap selanjutnya yang harus dilakukan ya, ketika misalnya iklan kita sudah mendapat respon tapi belum ada closing. Ini banyak hal ya, bisa jadi harganya kemahalan atau kita kurang baik dalam menghandle orderan dan lain sebagainya. Lalu produk yang bagus ya ini bisa menyelamatkan teknik beriklan yang kurang baik ya. Jadi produk yang valid kalau Anda main di dropshipping atau di toko online, ini bisa menyelamatkan teknik beriklan yang biasa saja. Kadang ketika kita belanja beli e-course atau beli ikut workshop juga, kadang teknik yang diajarkan adalah teknik yang basically garis besarnya pasti Anda akan menemukan kalau Anda sudah pernah ikut beberapa kali workshop di berbagai tempat pelatihan dan lain sebagainya, akan ada kesamaan pola yang itu kemudian sebenarnya salah satu hal yang bisa saya tarik kesimpulan adalah produk yang bagus itu bisa menyelamatkan teknik beriklan yang kurang baik. Jadi teknik beriklan ya kesamaan polanya seperti itu aja technically-nya, karena ya basic alatnya yang digunakan sama, tinggal bagaimana menggunakan alat tersebut. Nah, tapi teknik beriklan yang paling jos, yang paling mantap sekalipun tidak akan bisa mengangkat produk yang jelek, produk yang nggak valid ya, produk yang nggak bisa diterima di market Facebook. Nah, tapi kita sampai nanti menyimpulkan produk itu jelek, kita harus juga punya standar ya. Kalau saya biasanya ketika dengan targeting yang general, nanti kita bicara tentang targeting yang general, kemudian sudah ada 3 hari berjalan ya, itu kan sudah ribuan orang yang terjangkau, tapi tidak ada respon, berarti bisa jadi produk itu kurang bisa diterima oleh market atau sudah terlalu banyak yang main di sana ya. Jadi ada parameternya, nanti setelah beberapa hari berjalan akan terlihat ya hasilnya seperti apa. Misalnya menjangkau 5.000 orang itu sudah cukup valid ya. Misalnya menjangkau 1.000 orang pun sebenarnya sudah sebagian orang sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa produk ini kurang hot, responnya kurang bagus gitu ya responnya dan lain sebagainya. Karena 1.000 orang udah banyak ya, kita nawarkan untuk sampling ke 1.000 orang udah banyak sekali. Nah, kalau produknya sudah valid, responnya bagus ya, bisa dijalankan campaign tersebut ya, testing tadi. Nanti kita akan menjalankan campaign, di mana campaign ini adalah ya kalau di Facebook aja istilahnya campaign ya, kampanye atau apa ya campaign ya, ada istilahnya campaign, iklan gitu ya. Dijalanin aja, biarin aja, kalau profit ya udah biarin, kenapa diutak-atik ya, biarin, dan kita melakukan langkah optimasi selanjutnya ya. Misalnya kita coba dengan gambar media yang lain, gambar atau media promo yang dipercantik, bahasa penawaran yang diperhalus gitu ya, mungkin diulik lah supaya lebih bagus. Headline kita ganti, misalnya awalnya headline-nya cuma misalnya headline wajah cerah dalam hitungan menit misalnya gitu kan. Nah, kita ganti headline baru misalnya perawatan seperti artis tanpa mahal misalnya gitu kan, tanpa bikin kantong jebol. Itu kayak gitu-gitu nanti ada di materi tentang copywriting yang simple aja. Kemudian kita juga bisa optimasi dari tipe-tipe iklan yang akan kita gunakan dan sebagainya. Ini akan dibahas selanjutnya. Yang jelas Anda bisa tahu bagaimana cara untuk garis besarnya secara umum Anda sudah paham bagaimana cara testing produk. Nah, ini metodenya ya. Nanti ini gambaran umum, teknikalnya akan kita lakukan. Pertama, kita gunakan postingan dengan banyak gambar, simple aja, posting gambar dari supplier. Lalu kita boost, kita iklankan dengan objektif. Nanti ada tipe iklan namanya engagement atau biasa disebut PPE, post engagement ya. Ini biasanya disebut dengan PPE. Kemudian
biarkan 1 sampai 3 hari ya, dan kita bisa melakukan evaluasi terhadap performa iklan kita tadi, produk tadi, apakah profit, responnya positif, maka lanjutkan optimasi. Kalau responnya jelek ya kita ganti produk aja. Simple gitu kan. Kadang testing ini terlihat simple, tapi apa ya, ini memang langkah awal, kita tes produk dulu baru nanti ngomongin targeting yang muluk-muluk itu, karena dengan targeting general pun itu sudah bisa menghasilkan sebenarnya. Dan ya nanti detailnya lah di belakang ya. Ini cara beriklan dengan post engagement akan dibahas di materi selanjutnya ya. Anda bisa balik ke materi ini sambil jalankan step by step cara beriklannya yang lebih teknikal tentang di materi-materi tentang tahapan iklan. Ini masih saya memberikan gambaran bahwa validasi produk itu dengan cara di testing, dan testingnya nanti kira-kira seperti ini, cara yang mudah ya. Jadi Anda dapat gambarannya bagaimana cara melakukan testing produk dan sebenarnya kenapa sih kita harus testing produk gitu ya. Oke. Tentu dengan sebelum kita testing, apabila sudah diawali dengan riset produk ya di marketplace dan riset kompetitor di Facebook secara langsung dengan Facebook Grab Tools ya, yang tadi ya Small FB Tools dan lain-lain, dengan Facebook Search tadi, kalau itu sudah pendekatannya sudah dilakukan, kita dapat data awal yang bagus, maka biasanya testingnya akan berbanding lurus gitu ya. Riset, kalau dua hasil riset di awal udah bagus, biasanya hasilnya akan bagus. Oke. Itu ya materi tentang cara yang dapat kita lakukan untuk memvalidasi produk itu bisa diterima oleh market. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.